Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di TOEFL Structure Part 5 atau bagian kelima. Kali ini yang kita bahas adalah adjective clause. Sebelumnya kita sudah bahas beberapa soal terkait dengan clause juga atau klausa, yaitu noun clause dan juga adverb clause. Fungsinya beda-beda ya. Adverb clause menjelaskan lebih banyak kepada kata kerja, sedangkan noun clause berfungsi sebagai kata benda itu sendiri. Kemudian adjective clause menerangkan kata benda. Kita lanjut ya. Apa itu adjective clause? Seperti kalimat sebelumnya, soal-soal sebelumnya, yang namanya klausa itu dependent. Maka adjective clause juga disebut sebagai dependent clause. Kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri, tapi fungsinya seperti apa? Fungsinya untuk menerangkan noun atau kata benda, dan juga menerangkan pronoun, kata pengganti pada suatu kalimat. Lalu klausa ini harus dihubungkan, berarti ada sentence connectornya juga nih. Fungsinya beda-beda ya nantinya. Kita lihat seperti apa sentence connectornya. Oke. That, where, when, who, whom, whose, dan juga which. Seperti biasa kita ketahui yang paling netral itu adalah that ya. Banyak banget dijumpai kata penghubung menggunakan that. Kemudian which menerangkan subjek ataupun objek dalam kata penghubung ini yang bukan orang gitu. Kalau where jelas bagian untuk tempat. When berkaitan dengan waktu. Who untuk orang dan sifatnya berupa subjek ya. Kemudian whom biasanya untuk orang dan dia lebih kepada objeknya, dan whose ini untuk kata penghubung kepemilikan dari seseorang. Kita lanjut adjective clause soal nomor 18. An acre originally represented the area that a yoke of oxen ... in a single day. Kita lihat ada kata penghubung that. Nah, saya garis bawahi kata that. Kata yang sudah ada that berarti yang harus dicari adalah kalimat kedua setelah kata that, a yoke of oxen ... in a single day. Kalau di kalimat awal, di klausa awal, kalimat yang pertama ini sebagai subjek, kemudian sudah ada kata kerjanya. Ingat ya, klausa itu sudah membentuk seperti kalimat yang utuh, ada subjek dan juga ada predikat atau kata kerja, tapi belum memiliki makna yang sempurna kecuali sudah bergabung dengan klausa berikutnya. Kali ini yang berkaitan dengan adjective clause berarti benda yang dijelaskan. Yang dijelaskan oleh that, a yoke of ... ini nanti adalah si an acre ini. Acre ini seperti satuan ukur ya. Kemudian coba kita jawab. Pilihan jawaban A sudah ada kata kerjanya belum? Karena di sini membutuhkan kata kerja. A yoke of oxen ini adalah subjeknya di kalimat kedua. Lalu ... sudah ada kata keterangan in a single day. Pilihan jawaban A, apakah ada kata kerjanya? Kalau ada kata sebelum kata berarti dia bukan sebagai kata kerja, dia sebagai kata benda, yaitu a plow yang A. Kemudian to plow lagi-lagi ini adalah infinitif ya, bukan kata kerja utama. Kemudian plowing kalau nggak dia gerund sebagai present participle. Maka di sini kata kerja yang paling tepat adalah plow. Kalau di sini kan ada modal verb could plow. Nah, inilah jawaban yang tepat, yaitu yang D. Kita lihat. Ini dia penjelasannya. An incomplete adjective clause that yoke needs a verb to be completed. Jadi harus dilengkapi. Kalau yang awal sudah lengkap di sini. Jadi that yoke of oxen ini menjelaskan si an acre. Nah, dia menjelaskan ini. Menjelaskan kata benda. An acre ini satuan ukur ya, kayak padang rumput terbuka kayak gitu. Ada satuannya seperti hektar kayak gitu. That a yoke of oxen could plow in a single day. Kalau zaman dulu ini sejarahnya sapi
menggunakan bajak kayu itu dalam seharian dapat berapa bidang luas tanah gitu. Nah, di situ disebut sebagai acre. Satuannya zaman dulu ya. Kalau soal nomor 19 seperti apa kira-kira? Kita lihat deh. Number 19. Ini bagian awal yang tidak ada. Tetapi lagi-lagi kita cari dulu ada kata penghubung apa enggak di soal. Ternyata sudah ada kata that lagi. Soalnya mirip dengan soal sebelumnya. Berarti bagian awal harus kita cari kelengkapannya. Kenapa? Bagian yang terakhir setelah kata that ini sudah lengkap. That make water hard. Ada kata kerja, kemudian water hard ini objeknya. Tapi di sini sebagai satu kesatuan ya. Lagi-lagi ini sebagai adjective clause. Maka di sini kita lihat titik-titik the chemicals for carbonites to be. Kita skip dulu. Carbonites are, nih ketemu. Ada kelengkapan kalimat, kalau nggak dia to be, kata kerja. Kemudian carbonites sebagai subjek saja dia incarbonites, tidak ada kelengkapan kalimat. Ingat klausa itu membutuhkan subjek dan juga kata kerja atau predicate, atau selain kata kerja ada to be ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kemudian kita coba analisa soal ini di penjelasan. Need a subject and a verb. Kita baca dengan lengkap. Carbonites are the chemicals that make water hard. Jadi karbonat ini adalah kimia yang akan membuat air itu atau struktur air menjadi keras. Itu contoh dari soal nomor 19. Kurang lebih artinya seperti itu ya. That sudah muncul di dua soal nomor 18 dan 19. Kita coba nomor 20 yuk. Next. Oke, saya bacakan dulu. Number 20. Only beryl deep green in color can be called emerald. Sudah ada kata penghubung belum? Kita lihat ya. Deep green in color can be called emerald. Belum ada. Tapi kita analisa. Ini can be called. Berarti kalimat kedua sudah selesai nih. Only beryl. Ini subjek. Ya kan? Belum ada kata penghubung. Maka kita ingat kata penghubungnya hanya ada dua di pilihan jawaban antara A dan juga D. Tapi yang paling lengkap di sini adalah yang A. That is. Kenapa? Karena membutuhkan kelengkapan. Di mana klausa ini ada subjek dan juga ada predikat seperti layaknya kalimat lengkap tapi belum memiliki kesempurnaan makna. Kenapa kalau it is enggak? Sebenarnya sudah ada subjek di sini tapi is juga ada di sini ya. Mirip dengan jawaban yang A, tetapi it ini adalah subjek. Sedangkan si only beryl adalah subjek juga beryl. Maka yang it ini tidak tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lihat analisanya. Number 20. An incomplete adjective clause, deep green in color, needs a connector, subject, and also verb to be. Verb or to be, like that. Jadi intinya membutuhkan kelengkapan kalimat. Karena belum ada kata penghubung, maka yang disediakan hanya ada that-nya itu ada di A dan juga D, maka yang paling tepat adalah yang A. Kalimatnya lengkap, that is. Only beryl that is deep green in color can be called emerald. Oke, gimana? Kita lanjut soal nomor 21 ya. Oke. President Herbert Hoover, for whom was educated as an engineer. Sudah ada kata whom di sini. Ingat, ini adalah kata penghubung. Maka kita lihat kalimat kedua sudah lengkap. Was educated as an engineer. Manakah kalimat di pilihan jawaban atau kelengkapan di pilihan jawaban yang memiliki kata kerja? Kenapa? Karena the President Herbert Hoover masih sebagai subjek yang belum lengkap ini.
For whom belum ada kata kerjanya. Kita lihat ya. Yang A, Hoover Dam's name, belum ada kata kerja. The name of Hoover Dam, masih seperti subjek biasa, belum ada kata kerjanya. Hoover Dam was named. Ingat yang ada akhiran ed dan seterusnya, kadang dia dianggap sebagai kata kerja. Kita keep dulu jawaban ini. Naming Hoover Dam. Nah, naming ini bukan kata kerja utama kecuali diawali dengan to be. Mungkin dia sebagai present continuous. Maka seperti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lihat analisanya nomor 21. President Herbert Hoover, for whom Hoover Dam was named, was educated as an engineer. Jadi Presiden Herbert Hoover ini yang namanya disematkan kepada sebuah dam ya, sebagai engineer-nya di situ. Dan dia memang berpendidikan sebagai engineer atau di bidang teknik gitu. That's number 21. Coba kita satu lagi ya, kita bahas satu soal lagi. Number 22. The 13th Amendment to the Constitution, which, sudah ada kata penghubung which. Nah, which ini netral nih. Ya, dia menjelaskan objek ataupun subjek yang bukan orang, tapi ya kalau whom tadi orang, who orang, kemudian whom juga orang. Tapi kalau which, whose maksudnya, whose itu kepemilikan untuk orang. Which ini netral ya, sama seperti that, dia bukan menjelaskan orang, tapi lebih kepada benda. Benda, noun yang memang bukan orang gitu. Kita lihat jawaban yang mana yang paling tepat. Karena sudah ada was, proclaimed on December 1865. Kita lihat apakah ada kelengkapan jawaban yang memiliki kata kerja di sini. Abolishing slavery, seperti gerund atau present participle. Slavery to abolish. To abolish. Infinitive atau to infinitive dan bukan sebagai kata kerja utama. Yang C, the abolition of slavery. Sepertinya bukan kata kerja di abolition. Dan juga yang D sepertinya paling tepat, abolished. Maka jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Kita lihat analisanya. Nah, ini dia. The 13th Amendment to the Constitution, which abolished slavery, was proclaimed on December 1865. Ini ngomongin tentang amandemen ke-13 ya dari konstitusi yang berkaitan dengan perbudakan. Diproklamasikan pada 18 Desember 1865. Biasanya berkaitan dengan sejarah Amerika. That's about adjective clause. Harus diingat bahwa mulai dari adverb clause, noun clause, kemudian adjective clause yang kita bahas di bagian kelima ini memiliki kemiripan di mana ada kata penghubung, ada kalimat pertama dan kedua, harus dilengkapi dengan kata kerja dan seterusnya. Tetapi ada perbedaan di antara ketiganya. Ingat kalau adverb yang lebih dijelaskan berkaitan dengan kata kerjanya, sedangkan noun clause ya, adverb clause tadi ya. Sedangkan noun clause dia fungsinya memang benar sebagai kata benda, tapi berupa runtutan kalimat atau kelompok kalimat, klausa, menjadi kata benda. Dan juga yang kita bahas hari ini, adjective clause, menjelaskan kata benda. Yang dijelaskan kalau di soal nomor 22, the 13th Amendment. Ini yang dijelaskan dari si which abolished slavery yang diproklamasikan pada Desember 18, tanggal 18 Desember 1865. Jadi masing-masing punya perbedaan yang dijelaskan, tapi memiliki kesamaan, ada kata penghubung dengan kata penghubung yang fungsinya pun berbeda. Nanti akan kita review seperti apa penjelasan tentang ketiga soal yang ada di ketiga contoh soal yang ada di soal TOEFL.
Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti bagi yang sedang belajar bagaimana cara mengerjakan soal-soal TOEFL yang mungkin mengalami kesulitan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, kita akan review di dalam runtutan soal yang utuh, maka kita akan analisa satu-satu nanti. Seperti apa soal TOEFL itu di bagian structure kurang lebih dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kita akan bahas di review untuk poin 1 structure sampai dengan poin kelima. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.